Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa kalian jaga kebersihan dan kesehatan selalu di rumah ya. Oke, kembali lagi kita di pelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Oke, sekarang kita akan bahas dulu tentang Daulah Umayyah. Daulah Umayyah itu apa? Daulah Umayyah itu pemerintahan setelah Khulafaur Rasyidin. Jadi, dulu kan pemerintahan dipegang oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah Nabi Muhammad meninggal, pemerintahan dipegang oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, saat kepemimpinan Ali, ada seseorang yang bernama Muawiyah bin Abu Sufyan itu juga ingin memimpin gitu. Jadi ada semacam perdebatan dan kemudian Ali ini mengalah sehingga naiklah Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi pemimpin dan beliau membuat Daulah Umayyah gitu ya. Nah, Daulah Umayyah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada Daulah Umayyah di Damaskus dan yang kedua ada Daulah Umayyah di Andalusia. Nah, Daulah Umayyah di Damaskus ini bisa dibilang Daulah Umayyah yang pertama kali, yaitu yang tadi yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Dia juga sebagai pemimpin yang pertama, ya. Daulah Umayyah ini berdiri selama 90 tahun dengan dipimpin oleh 14 pemimpin, ya. Nah, 14 pemimpin siapa aja? Nah, kalian bisa baca ya. Ada Muawiyah, ada Yazid, ada Muawiyah bin Yazid, ada Marwan, ada Abdul Malik, ada Al-Walid, ada Sulaiman, ada Umar, ada Yazid bin Abdul Malik, ada Hisham, ada Walid bin Yazid, ada Yazid bin Walid, ada Ibrahim bin Walid, dan yang terakhir Marwan bin Muhammad. Nah, karena di bab yang ini kita lebih fokuskan kepada perkembangan ilmu pengetahuan, jadi sejarah dari Daulah Umayyahnya tuh gak terlalu banyak gitu ya. Nah, ini dia beberapa kemajuan di bidang pemerintahan pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. Apa aja kemajuannya? Yang pertama, perluasan wilayah. Seperti yang dijelaskan di dalam bukunya, kalian bisa buka buku paketnya juga ya. Nah, di sini pada saat dipimpin oleh Al-Walid bin Abdul Malik, nah di situ mulai melakukan perluasan wilayah dari Afrika Utara menuju wilayah Barat Daya benua Eropa. Kemudian dilanjutkan Spanyol, ya. Spanyol kemudian menyusul setelah itu kota Sevilla, Elvira, dan Toledo. Jadi perluasan wilayahnya tuh benar-benar gitu ya saat Daulah Umayyah ini. Tuh. Kemudian dilanjutkan perluasan wilayahnya oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ke Perancis ya. Kemudian diperluas lagi ke daerah-daerah yaitu Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, daerah yang sekarang disebut Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan. Nah, itu saat di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, itu ya perluasan wilayahnya. Kemudian kemajuan yang lain, pembangunan di berbagai bidang. Nah, di sini pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan ini, dia mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan.
dia juga itu ya pembangunan ya tadi, mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu, dan disediakan juga kuda dan peralatan yang lengkap. Kemudian menertibkan angkatan bersenjata. Nah, ini juga dilakukan pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian mencetak mata uang. Jadi, ini juga dilakukan pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian membenahi administrasi pemerintahan. Nah, ini diberlakukan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Jadi administrasi pemerintahan itu dibenahi. Kemudian memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan, itu juga dilakukan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Yang terakhir, meningkatkan pembangunan. Tadi kan ada ya pembangunan di berbagai bidang, itu kan diantaranya tadi pembangunan dinas pos gitu ya, tempat-tempat tertentu. Nah, di sini ditingkatkan kembali pembangunannya oleh Al-Walid bin Abdul Malik. Di antaranya dia membangun panti-panti untuk orang cacat, kemudian membangun jalan raya, terus membangun pabrik-pabrik, gedung-gedung pemerintahan, dan masjid-masjid yang megah. Tuh di antara pembangunannya ya. Nah, selain tadi di bidang pemerintahan, ada juga beberapa kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Jadi ada beberapa ilmu pengetahuan yang maju tuh di masa Daulah Umayyah di Damaskus. Yang pertama ada ilmu agama, seperti ilmu Al-Quran, ilmu hadis, dan ilmu fikih. Ya. Nah, di sini pada Daulah Umayyah di Damaskus juga terjadi proses pembukuan hadis. Ya, pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian yang kedua ada ilmu sejarah dan geografi. Salah satu ilmuannya yaitu Ubay bin Syariah al-Jurhumi. Dia berhasil menuliskan beberapa sejarah. Kemudian yang ketiga ilmu pengetahuan bidang bahasa. Ya, seperti ilmu bahasa, ilmu nahwu, ilmu sorof, dan lain-lain. Yang keempat, bidang ilmu filsafat. Nah, ilmu yang pada umumnya berasal dari bangsa asing, seperti di dalamnya ada ilmu mantik, ada kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu yang berhubungan dengan itu semua, serta ilmu kedokteran. Nah, itu tadi berbagai macam ilmu yang maju pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. Selanjutnya, tadi kita bahas yang kedua, yaitu Daulah Umayyah di bukan di Damaskus ya, ini ibu lupa ngedit. Daulah Umayyah di Andalusia. Jadi yang pertama tadi di Damaskus, yang kedua di Andalusia. Nah, kalau Daulah Umayyah di Andalusia ini bisa terbentuk karena kan setelah 90 tahun Daulah Umayyah yang di Damaskus berdiri, kemudian bisa dikalahkan oleh Daulah Abbasiyah. Tetapi ada salah satu pengikut Daulah Umayyah yang dapat melarikan diri, jadi lolos gitu, bernama Abdurrahman Ad-Dakhil. Nah, si Abdurrahman Ad-Dakhil ini kemudian membuat Daulah Umayyah di Andalusia atau di Spanyol seperti itu, dan dia juga sebagai pemimpin yang pertama ya. Nah, ini ada pemimpin-pemimpin di Daulah Umayyah di Andalusia ya. Ada Abdurrahman Ad-Dakhil, ada Hisham, ada Al-Hakam, ada Abdurrahman, dan seterusnya sampai Hisham yang ketiga, karena namanya baikan sama ya, ada Hisham, terus ada Hisham lagi, nah itu dinamainya Hisham 1, Hisham 2, Hisham 3 gitu. Nah, pada masa pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia ini,
ilmu pengetahuan juga berkembang sangat pesat ya. Nah, kemajuan-kemajuan yang ada pada masa Daulah Umayyah di Andalusia. Perkembangan ilmu pengetahuan pertama ya. Jadi benar-benar pengetahuan ini juga sangat berkembang. Kemudian, di adanya Universitas Cordoba ini salah satu tanda kemajuan ilmu pengetahuan pada masa itu ya. Kemudian memiliki 491 masjid dan 900 pemandian umum, itu juga suatu kemajuan ya. Jadi banyak masjid itu sudah banyak didirikan gitu ya. Kemudian membangun instalasi air minum dari pegunungan, karena dulu itu kan air di kota Andalusia ini tidak layak minum, jadi dilakukanlah pembangunan instalasi air minum dari pegunungan seperti itu. Nah, ini kemajuan-kemajuan yang ada di Daulah Umayyah di Andalusia. Nah, ini perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah secara keseluruhan ya, dari Daulah Umayyah di Damaskus dan Daulah Umayyah di Andalusia. Yang pertama ada ilmu kimia ya. Di antara ilmuannya yaitu ada Abu al-Qasim Abbas bin Farnas yang mengembangkan ilmu kimia murni dan kimia terapan. Kemudian, ilmu kimia murni maupun ilmu kimia terapan ini adalah dasar bagi ilmu farmasi yang erat kaitannya dengan ilmu kedokteran. Itu sangat berkembang pada saat itu. Kemudian, kedua ada ilmu kedokteran. Di antara ahli kedokteran atau ilmuwan kedokteran pada masa itu yaitu adalah Abu al-Qasim al-Zahrawi. Ia dikenal sebagai ahli bedah, perintis ilmu penyakit telinga, dan pelopor ilmu penyakit kulit. Kemudian ada lagi, di dunia barat ini si Abu al-Qasim ini dikenal dengan nama Abul Qasis. Karyanya berjudul, jadi si Abu al-Qasim ini membuat buku berjudul Al-Takrif Liman Ajaza'an Al-Taklif. Nah, itu salah satu ilmuannya. Kemudian ilmu yang ketiga ada ilmu sejarah. Nah, di antara ilmuwan sejarah pada masa itu yaitu yang pertama ada Abu Marwan Abdul Malik bin Habib. Nah, salah satu bukunya yang terkenal yaitu Al-Tawarikh. Kemudian yang kedua, ilmuwan yang kedua bernama Abu Bakar Muhammad bin Umar, atau lebih dikenal dengan Ibnu Qutiyah. Nah, karyanya berjudul Tarikh Iftitah al-Andalus. Kemudian ilmuwan sejarah yang ketiga, Hayyan bin Khalaf bin Hayyan. Karyanya yaitu Al-Muqtabis fi Tarikh Hija al-Andalus dan Al-Matin. Nah, itu tadi ilmuwan dari ilmu sejarah. Kemudian ilmu pengetahuan selanjutnya yang berkembang yaitu ilmu bahasa dan sastra. Di antara ilmuwan-ilmuannya yang pertama ada Ali Al-Qoli, karyanya Al-Amali dan Al-Nawadir. Ya, jadi dia membuat dua karya. Kemudian yang kedua, ilmuwan yang kedua ada Abu Bakar Muhammad bin Umar. Nah, si Abu Bakar bin Muhammad bin Umar ini tadi kan sudah ada ya di ilmu sejarah, cuman di samping dia ahli dalam bidang sejarah, dia pun ahli dalam bidang bahasa Arab, terus nahwu, penyair, dan sastrawan. Dia juga menulis buku dalam bidang bahasa dengan judul Al-Af'al dan Fa'alta wa Af'alat. Tuh ya, jadi si Abu Bakar Muhammad ini ahli sejarah juga ahli bahasa. Kemudian ilmuwan yang ketiga ada Abu Amr Ahmad bin Muhammad bin Abdul Robih. Karyanya yaitu berupa prosa yang diberi nama Al-Aqd Al-Farid. Nah, kemudian ilmuwan bahasa yang keempat ada Abu Amir Abdullah bin Syuhaib. Karyanya juga dalam bentuk prosa ya, yang diberi judul
Risalah al-Awabi wa al-Zawabik. Ada lagi karya yang kedua, Kasyif al-Dak wa apa dibacanya ya? Al-Syab. Kemudian karya yang ketiga ada Hanud Attar. Nah, itu tadi ilmuwan-ilmuwan bahasa dan sastra. Nah, itu perkembangan ilmu pengetahuan yang berkembang pada Daulah Umayyah. Ya, ada ilmu kimia, ada ilmu kedokteran, ada ilmu sejarah, dan ada ilmu bahasa dan sastra. Nah, di samping ilmu pengetahuan, ternyata ada kebudayaan juga yang berkembang, ya. Yang pertama ada di bidang arsitektur. Nah, perkembangan di bidang arsitektur ini terlihat dari bangunan-bangunan arsitek serta masjid-masjid yang memenuhi kota. Karena kan tadi ya banyak melakukan pembangunan-pembangunan kan pada masa Daulah Umayyah, maka itu arsitekturnya juga berkembang gitu ya. Kemudian ada organisasi militer, di bidang organisasi militer. Nah, pada masa pemerintahan Bani Umayyah atau Daulah Umayyah, militer dikelompokkan menjadi 3 angkatan, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Kepolisian. Itu jadi makin berkembang gitu ya. Kemudian yang ketiga, di bidang perdagangan. Nah, setelah kan tadi kan ada perluasan wilayah ya, menaklukkan berbagai wilayah. Nah, di ibu kota Basra di Teluk Persik pun menjadi pelabuhan dagang yang ramai dan makmur, karena tadi setelah wilayahnya direbut ternyata jadi pusat perdagangan yang ramai. Kemudian yang keempat di bidang kerajinan. Ketika Khalifah Abdul Malik menjabat, mulailah dirintis pembuatan tiras atau semacam bordiran, yakni cap resmi yang dicetak pada pakaian khalifah dan para pembesar pemerintahan. Jadi mulai berkembang tuh dari situ ya. Nah, itu tadi pertumbuhan kebudayaannya, ada arsitektur, ada di bidang organisasi militer, ada di bidang perdagangan, dan ada di bidang kerajinan. Oke, cukup sekian materi kali ini. Semoga kalian paham, kalian juga bisa baca-baca di bukunya, karena ini sejarah ya, jadi lebih baik tuh dihafal gitu ya. Ibu mohon maaf jika ada perkataan ibu yang salah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.